Duhai junjungan kami, Sang Buddha terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati terang dan damai, tiada kebimbangan, merenungkan dharma-Mu yang agung dan mulia, menghayati dharma-Mu yang luhur dan mulia. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama kebaktian pada sore hari ini kita buka dengan membacakan parita Namaskara Gata, sajak penghormatan. Arahan Sama Sambuddha Bhagava Buddhang Bhagavanta Abhivademi. Namo Buddhaya. Swagato Bhagavata Dhamma Dhamman Namasam. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama membacakan parita Wandana, penghormatan pada Buddha dan Bodhisattva. Namo Sangya Adi Buddhaya.
Namo Sangya Adi Budaya. Namo Sangya Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama membacakan parita Tisarana, 3 perlindungan. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddha sarana gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang
gacchami tatiyampi dhamma saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membacakan Parita Pancasila, 5 latihan moral. Panati pata weramani seka padang sama diami adina dana weramani seka padang sama diami kamesu meja cara weramani seka padang sama diami musyawarah weramani seka padang sama diami surame raya maca pamadatana weramani seka padang sama diami. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama membacakan Parita Buddha Nusata, perenungan terhadap Buddha. Ite pesa bhagava arahang sama sambuddha vica carana sampanya sukato lokawidu anu tara puresa dhamma sarati sata dewa manusana Buddha Bhagawati. Terus selanjutnya mari kita bersama-sama membacakan Parita Dhamma Nusati, perenungan terhadap Dhamma.
Swakato bhagavata Dhammo Sandi Tika Akalika Ehipa Sika Apa Naika Paceta Vedita Vinyuiti. Selanjutnya, mari kita bersama-sama bacakan parita Sangha Nusati, perenungan terhadap Sangha. Supati pano bhagavato sawaka sangho Ucapati pano bhagavato sawaka sangho Nayapati pano bhagavato sawaka sangho samicipati pano bhagavato sawaka sangho yadida Catari Purisa Yogani Atta Purisa Ugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahune Ya Pahune Ada Kene Anjali Kara Neo Anutara Punya Ketang Loka Sakti. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama membacakan parita Saca Kiryagata, pernyataan kebenaran. Nati me sarana ana Buddha me sarana wara etena sajawa cenaha tume jayama gala nati me
sarana ananggamo me sarana wara etena sacewa cena hotu me jaya galam nati me sarana anang sangame sarana wara etena sacewa cena hatu me jaya galam. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama bacakan Parita Sabhityo Gata halaman 27, syair untuk kebahagiaan. Sabhityo vivacantu sabaroga winasatu mame bawantwanta raya sukirika yukomi nakata yakabutana papa gahanyewara paritasa no bhavena pantu maya upadami sabe Buddha balapata pacekana jaya arahanta nancete cena raga badami paso sadu sadu sadu. Bapak Ibu serta Romo-Romani dan saudara-saudara Sarma yang berbahagia. Setelah kita membacakan Parita suci, untuk selanjutnya malah kita bersama-sama melatih konsentrasi kita, pikiran kita pada satu objek untuk melaksanakan meditasi metta bhavana. Meditasi kita mulai.
Ibanang para masuk masuk. Sabisata werhotu, sabisata bawantu subitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan atau membaca kata suci. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan ceramah damai yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Biku Diki Nyanamano, Tera SPD CPS. Semoga dengan apa yang kita nanti disampaikan oleh beliau bisa membawa manfaat buat kita semua. Ya, sambil menunggu kita connect dengan Yang Mulia Bante, kita buka dulu halaman 33. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya Romo. Karma baik Bante, kita bisa bertatap muka tapi walaupun melewat layar ya Bante. Semoga tidak mengurangi rasa semangat umat Buddha Wihara Dharma Ratna untuk mendengarkan ceramah dari Yang Mulia Bante. Suaranya udah jelas ya Bante ya? Jelas sekali. Oke, siap Bante. Marilah Bapak Ibu, kita buka halaman 33 untuk membacakan Aradhana Dhamma Desana. Permohonan tuntunan Dhamma. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanya Lea Nadewa Yaya Cata Santida Sata Paraja Kajatika Dese Tudamang Anuka Bimang Paja Brahma Sahampati, penguasa dunia, dengan sikap hormat dia memohon pada yang tak terkalahkan. Di sini aku makhluk-makhluk yang memiliki sedikit dempu di matanya. Demi kasih sayang pada umat manusia, ajarkanlah mereka Dhamma. Bisa langsung di sharing PowerPoint-nya bisa dimasukkan, Mary. Oke. Ya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Apakah suara saya sangat jelas sekali? Jelas, Bante. Jelas ya.
Sangat jelas. Sangat jelas. Baik. Romo Pandita, pengurus wihara yang berbahagia dan saya hormati, Ibu Bapak dan saudara-saudara sedharma pada malam hari ini, ya, sore menjelang malam, dalam kondisi masih nuansa COVID-19, di mana umat Buddha sudah hampir 7-4 bulan tidak dapat beraktivitas normal seperti sedia kala, tetapi semangatnya untuk terus melakukan kebajikan, menumbuhkan kekuatan keyakinan kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha, sehingga berbagai macam cara atau metode di dalam tetap menjaga silaturahmi, baik umat dengan wihara, dengan para biku, di dalam mempertahankan keyakinan dengan terus tetap memiliki semangat untuk belajar Dhamma. Ya. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sedhamma, momen ini adalah momen yang kedua kalinya, di mana saya yang pertama kali sempat hadir datang ke Sukabumi, namun untuk yang kedua kalinya kita melalui Zoom, ya, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Ya, baik Ibu Bapak dan saudara-saudara sedhamma, pada malam hari ini saya akan berbagi dengan saudara, temanya bijak dalam doa untuk membawa kebahagiaan. Ya, jadi tema ini tentu untuk memperkuat cara pandang kita sebagai umat Buddha ketika berdoa, agar memiliki cara-cara berpikir, cara pandang yang bijak, agar saudara sebagai umat Buddha tidak memiliki cara pandang yang keliru, sehingga mampu mengarahkan pikiran Anda pada kondisi yang justru tidak mendapatkan kenyamanan ketika berdoa dan setelah berdoa. Nah, tentu keunikan di dalam ajaran agama Buddha ketika berdoa inilah yang perlu kita lihat secara bijaksana, sehingga mengantarkan kita sebagai umat Buddha ketika membaca sutra, ketika membaca parita, ya, ini akan membawa kedamaian di dalam pikiran kita. Boleh dilanjut? Lanjut, Mary, PowerPoint-nya. Slide-nya. Baik. Nah, di dalam fenomena kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah mengutarakan dan juga mungkin kita pernah mendengar, bolehkah umat Buddha berdoa? Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari juga mungkin kita pernah mendengar umat Buddha itu kalau berdoa, boleh enggak? Lalu berdoanya sama siapa? Apakah benar umat Buddha itu harus berdoa? Lalu apa yang diinginkan di dalam doa itu? Ini yang terkadang kalau kita tidak benar-benar memahami akan membingungkan diri kita sebagai umat Buddha. Doa inilah yang terkadang apabila kita salah memaknai akan membingungkan diri kita. Lanjut slide-nya. Video Bapak. Nah, baik, coba dilihat pengertian doa di dalam bahasa Indonesia. Doa itu bisa berarti harapan, permohonan, permintaan, pujian, membaca mantra. Nah, kalau Ibu Bapak sekarang itu sedang berdoa, yaitu membaca parita, di mana di dalamnya berisi puji-pujian dalam bentuk kerendahan hati, lalu sujud, bernamaskara, ya.
harapan-harapan untuk keselamatan. Bisa ngehack karena HP. Beneran, Oppo ini tuh pakai Zoom. Ya, Tanya Pak Wir. inilah yang penting untuk kita pahami. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu sudah dijelaskan, ada doa. Bukan ilegal. Iya. Oke. Waktu berdoa. Ada hari Minggu. Ketika saudara berdoa itu seperti sekarang Minggu sore, atau mungkin pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Cait dan Cabgo. Lalu hari-hari perayaan. Kadang umat Buddha melakukan di hari-hari ini. Tetapi apakah ada ketentuan, Bante, ketika umat Buddha itu harus berdoa? Hari yang paling bagus apa ya, gitu kan? Sehingga umat Buddha terkadang dibingungkan dengan hari atau mensakralkan harinya. Sebenarnya doa itu tidak melihat waktu. Anda bisa mengatur waktu untuk berdoa sesuai dengan kondisi Anda. Tapi di dalam ajaran agama Buddha itu, baik dengan budayanya, Cait Cabgo, ini menjadi rujukan untuk ketepatan waktu ketika Anda diingatkan bahwa ini hari Minggu, ini adalah hari Cait Cabgo, saya harus ke wihara untuk memuja Buddha. Ini menumbuhkan, sehingga waktu ini sebagai penunjuk untuk mengingatkan Anda ketika memang Anda harus berdoa. Lanjut, Mary. Ya, diklik. Oke, lagi. Terus. Nah. Ini sarananya berdoa, Ibu Bapak. Makanya kalau orang berdoa itu secara budaya dengan berbagai macam sarana, tujuannya adalah mengarahkan pikiran ini agar tumbuh sebuah keyakinan dipandu dengan sarana. Jadi sarana ini adalah panduan agar pikiran lebih pada fokus. Karena pada umumnya secara psikologi, manusia itu sebagian masih membutuhkan objek-objek untuk memperkuat fokus, ya, memperkuat keyakinan, memperkuat fokus, konsentrasi ketika sedang melakukan doa. Maka pakaian itu juga harus rapi dan bersih, mandi dulu, jasmani harus bersih, ya. Ada juga pakaian yang ditentukan. Lalu umat Buddha juga memiliki kebiasaan dengan melakukan persembahan, apakah itu dupa, bunga maupun pelita. Tetapi harus dipahami bahwa sarana ini adalah bentuk di mana saudara mengarahkan untuk menumbuhkan keyakinan. Ya, ini bukan barter. Nanti Cait Cabgo saya mau pai-pai, persembahkan bunga, buah dan sebagainya, bukan barter. Kalau saudara itu ini sebagai sebuah barter untuk pengabulan pengharapan, justru akan mengkondisikan batin Anda itu gelisah. Kenapa? Karena Anda harus mengeluarkan biaya dan tenaga. Tetapi apa yang saudara lakukan dengan jasmani yang bersih, dengan pakaian yang rapi, ya, pakaian yang memang atau mungkin dikhususkan khusus untuk puja bakti, atau sarananya dan yang lainnya, ini adalah untuk memperkuat Anda mengingat lebih yakin lagi sehingga pikiran lebih kepada fokus. Ketika saya mempersembahkan dupa ini sebagai bentuk wangi-wangian, simbol dari kebajikan dan sebagainya. Ini yang mengarahkan batin Anda. Buah-buahan sebagai bentuk tumbuh keyakinan, kerendahan hati. Oh, buah itu sebagai mengingat tentang setiap perbuatan baik atau buruk akan memiliki buah karma. Ada beberapa yang memberikan arti sedemikian. Pelita sebagai
simbol dari Dharma sebagai perenungan bahwa saya harus terus mempelajari Dharma dan mempraktikkan Dharma agar hidup saya itu terang, menuju ke arah kebahagiaan. Ini sarana-sarana ini. Jadi, Ibu Bapak harus paham apa makna dari sarana-sarana ini. Sehingga tidak mengarah pada cara pandang yang keliru sebagai bentuk barter kepada para Buddha dan juga pratima-pratima bodhisattva. Ya. Oke, lanjut. Enter lagi. Oke, enter lagi. Oh, kelewat. Balik. Kelebihan. Oke. Ibu Bapak punya harapan. Ketika berdoa itu pasti punya harapan. Apa? Kebahagiaan. Kaya. Ya kan? Tidak ada orang itu ketika berdoa, oh saya biar hidup seperti ini miskin aja terus enggak apa-apalah gitu. Kaya itu kan salah satu harapan bagi seorang perumah tangga agar dengan kekayaan itu banyak memiliki kemudahan di dalam menjalankan kehidupannya, aktivitas kehidupannya sehari-hari. Ya. Maka Buddha mengatakan ketika mengingatkan pada anak-anak muda, carilah kekayaan sebanyak mungkin dan kumpulkan. Dan juga praktekkan kebaikan. Agar kelak ketika sudah tua, itu tidak merana, tidak susah. Jadi, perumah tangga itu memiliki harapan untuk menjadi kaya itu wajar. Ya. Boleh nggak saya harus kaya terus, Bante? Ya boleh. Lalu kepingin terkenal. Orang itu, manusia, perumah tangga, kepingin terkenal itu hal wajar. Maka Ibu Bapak itu kan tidak. Sekarang sudah punya Android. Siapa yang sudah punya Android itu lalu punya aplikasi Facebook, Instagram, atau yang lainnya tidak pernah post. Selfie dulu, cekrek, masukkan Facebook. Kan pengen dikenal. Lagi jalan-jalan di mana foto, cekrek, upload di Instagram, kasih captionnya apa. Karena sudah lama tidak keluar, sekali-kalilah aku jalan-jalan, masukkan Facebook. Iya, karena corona sudah jenuh, sekali-kalilah jalan gitu kan. Makan-makan, cekrek. Buka tempat usaha baru, foto bareng background-nya. Upload lagi di media sosial, kan kepengen terkenal, kepengen termasyur. Karena dengan termasyur, dengan terkenal juga akan membantu Anda itu mudah mendapatkan apa yang saudara inginkan, pekerjaan, ya, pembelajaran dan sebagainya. Panjang umur. Siapa yang tidak ingin panjang umur? Panjang umur, sehat, itu diinginkan oleh setiap orang. Tidak ada orang yang berdoa, semoga saya cepat mati, itu enggak ada. Kecuali orang stres. Orang lagi pusing, stres itu, wah semoga saya cepat mati. Itu udah, pikirannya udah kacau itu. Orang sehat itu kan pasti kepingin panjang umur. Sehingga bisa melihat cucu, ya, anak-anak, bisa berkumpul ketika bersama keluarga besar, kan begitu. Umur panjang itu diinginkan. Makanya harapan-harapan inilah yang diharapkan. Apalagi setelah kita sudah tua, yaitu mati masuk alam surga. Tidak ada, wah biarlah saya mati nanti masuk alam rendah. Jadi di alam binatang atau di alam peta atau di alam neraka. Tidak ada. Ibu Bapak itu ketika berdoa ya, semoga dengan kebajikan-kebajikan yang saya lakukan, dengan memuja kepada para Buddha, nanti kalau saya sudah tua meninggal, masuk alam surga, masuk di alam Sukawati bersama Buddha Amitabha, begitu. Itu wajar, karena setiap orang itu takut pada penderitaan. Maka kelahiran di alam surga itu menjadi salah satu
harapan. Itu wajar. Boleh nggak Bante berharap seperti ini? Boleh. Anda wajib berharap. Tapi juga harus bijak. Bagaimana agar harapan-harapan ini bisa terkabul? Lanjut, Mary. Slide-nya dilanjut. Oke. Nah, agar harapan-harapan itu bisa terkabul, dengan siapa kita berdoa? Ayo, kepada siapa saudara berdoa? Sama Buddha, Bodhisattva, atau para dewa? Iya kan? Kalau di wihara, Buddhanya tidak cuma satu, rupangnya itu. Ada saja Guru Buddha, Sakyamuni Buddha, Amitabha, iya kan? Lalu belum dewa-dewanya, belum bodhisatwanya. Untuk siapa kita berdoa? Bisa untuk anak-anak saudara beraspirasi semoga dia bahagia, sehat, panjang umur. Gitu. Juga Anda itu bisa berdoa, semoga saya itu sehat, panjang umur, dan sebagainya. Di hadapan Buddha, di hadapan Bodhisattva, agar terinspirasi di dalam jalan kebajikan dan cara-cara terampil di dalam menjalani kehidupannya. Kalau Anda berdoa kepada di hadapan rupang Buddha, Anda terinspirasi dengan ajarannya. Apa yang menginspirasi? Lanjut, Mary. Oke, ini keadaannya. Banyak umat Buddha itu ketika berdoa hanya pada saat susah baru ke wihara. Ini contoh, ini saya kasih contoh. Jadi suatu saat saya itu tinggal di sebuah wihara, dan wihara itu halamannya sangat luas. Lalu di depan wihara, kanan kirinya itu ada sebuah bangunan berbentuk joglo. Di joglo itu sebelah kiri ada lonceng atau tambur, dan sebelah kanannya itu tambur. Jadi di bawah itu bisa untuk duduk santai. Biasa orang duduk santai di situ. Jadi malam hari saya terbiasa yang namanya terjaga jam 2 pagi. Ketika saya terjaga, saya keluar kuti dan berjalan-jalan di halaman wihara. Ketika sampai depan wihara, saya melihat ada orang yang duduk di joglo itu. Lalu saya samperi. Loh, kok belum tidur? Iya, Bante. Kenapa belum tidur? Saya lagi cari wangsit. Tahu wangsit ya? Jadi pertanda-pertanda gaib yang dianggapnya nanti bisa membawa keberuntungan gitu. Petunjuk. Saya tanya, cari wangsit. Loh, kenapa cari wangsit gitu? Ya, saya punya toko sekarang itu lagi sepi, katanya. Jadi saya di sini itu berdoa, tidak tidur, semoga ada pertanda-pertanda baik untuk memperlancar toko saya. Jadi orang itu berharap seperti itu. Malam sampai nggak tidur. Tapi tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian itu sekitar jam 8 pagi, orang tersebut datang ke wihara. Saya lagi sarapan. Pegawai itu nyamperi, Bante, ada yang mau menjumpai Bante. Oh ya, suruh tunggu sebentar, saya selesaikan sarapan saya dulu. Setelah saya selesai sarapan, saya temui Siko tadi. Loh, ini yang 4 hari yang lalu ya, ketemu di joglo malam-malam itu. Oh ya, Pak Biksu, katanya. Ada apa? Oh, saya mau jual altar saya, Pak Biksu. Jadi altar saya itu lengkap sekali patung-patungnya itu. Saya mau jual. Nah, saya sudah mikir itu. Kenapa dijual? Karena saya menduakan Tuhan. Oh ya. Berapa mau dijual? 5 juta saja. Saya tanggapi aja.
saya masih ada altar soalnya. Jadi saya altarnya juga sudah banyak di wihara, di depan juga sudah banyak, mungkin bisa ditawarkan ke orang lain aja. Saya bilang gitu. Ibu bapak tahu maksudnya kan, bahwa orang itu sekarang sudah bukan berkeyakinan Buddha. Karena cara berdoanya, cara pandangnya itu keliru. Memahaminya cara berdoa Buddhisme itu keliru. Seakan-akan bahwa ketika Anda berdoa, Anda minta ya dalam kondisi susah, semuanya bisa terkabul. Lanjut Mary. Ya. Jangan negeri dongengnya. Oke, negeri dongeng. Oke. Jadi doa itu bukan negeri dongeng. Ya, Anda lihat gambarnya, itu pohon uang itu. Kalau ibu bapak itu biasa baca dongeng, lalu ada mantra yang bisa memenuhi kendi, lalu ada mantra yang bisa membuat pohon itu berbunga uang, mungkin nggak? Sulit. Jadi doa itu bukan negeri dongeng. Ketika Anda berdoa, sekejap mungkin semuanya terselesaikan. Kalau doanya dengan doa-doa saja Anda bisa menyelesaikan segala persoalan. Mungkin tidak perlu kita itu menyuruh anak-anak kita untuk belajar, untuk sekolah. Kan begitu. Tidak perlu. Karena dengan doa saja semua bisa terselesaikan. Tapi itu apakah mungkin seperti cerita dongeng itu? Tidak mungkin. Kalau kita nalar itu tidak mungkin. Karena jelas ketika kita sudah lahir, jadi anak-anak oleh orang tua kita disekolahkan TK, diajari keterampilan, naik ke SD, sekolah lagi, naik ke SMP, naik ke SMA, sederajat, lalu kuliah, mengambil jurusan masing-masing sesuai dengan minatnya untuk memperluas dan memiliki keterampilan yang cukup agar bisa untuk hidup, mencari pekerjaan, membuka lapangan kerja dan usaha. Kan kita jelas disekolahkan untuk memiliki keterampilan. Kalau hanya dengan doa saja semuanya itu bisa, Anda tidak akan susah. Apa yang dikatakan oleh Buddha? Lanjut. Slide-nya dilanjut. Oke. Lalu doa itu ada manfaatnya enggak? Kalau doa itu enggak boleh minta, Bante. Apakah doa itu ada manfaatnya? Lalu penting enggak itu berdoa? Kalau selama ini bahwa doa itu enggak penting. Kan semua harus dimiliki keterampilan. Sekolah kalau sudah punya keterampilan pasti bisa kaya dan kerja. Doa enggak penting. Beraspirasi enggak penting. Apakah benar demikian? Oke, ini ada sebuah buku yang mengatakan di buku The Secret, Ibu Bapak pernah baca belum? Jadi di situ ada sebuah penelitian tentang pikiran. Ketika orang-orang itu melakukan aspirasi di dalam doanya. Jadi pikiran itu digambarkan seperti the law of attraction atau hukum daya tarik-menarik. Jadi ketika saudara itu memiliki pikiran yang tenang, yang damai, yang bahagia, yang terarah dengan bijaksana, pikiran yang damai, tenang, dan bahagia ini seperti magnet. Sehingga semua energi positif di alam semesta ini seperti disedot. Seperti disedot. Saya contohkan saja. Ketika orang itu dalam kondisi pikirannya kacau, lalu jutek, ya, ibu bapak itu kalau lagi buka toko, pikirannya kacau, ya, nggak bisa fokus, marah-marah, lalu ada pelanggan yang datang, nawar. Anda menawar, berapa ini harganya? C, oh itu 15.000. Boleh nggak 5.000? Emang warungnya bapakmu, gitu. Anda marah begitu.
kira-kira dia langsung kabur nggak? Kabur, karena pikiran kita itu sudah dipenuhi dengan kekacauan, maunya marah, sedikit-sedikit marah itu. Makanya pikiran yang negatif ini akan mendatangkan kekacauan. Ini the law of attraction. Kalau pikiran kita itu tenang, ya kita terampil, terarah, ada orang datang, selamat pagi, silakan. Ada yang bisa saya bantu, gitu kan? Keterampilan-keterampilan ini yang harus Anda miliki. Sehingga Buddha mengarahkan bahwa pikiran adalah pemimpin. Artinya apapun yang Anda coba pikirkan, di situ akan mengarah pada keputusan. Apapun yang Anda pikirkan, di situ akan mengarah pada keputusan. Nah, keputusan yang salah apabila mengarah pada hal-hal yang keliru, yang mengganggu, yang kacau, yang tidak tenang, ini membawa kepada kemalangan. Pikiran yang gusar akan mengarah pada kemalangan. Tetapi kalau pikiran kita itu terarah dengan baik, dengan bijak, ini akan membawa pada hal-hal yang bermanfaat besar. Ini pikiran kita. Makanya dari kecil kita itu dikasih keterampilan untuk mengisi pikiran kita itu. Makanya umat Buddha itu baca parita, puja bakti, ya kan? Itu isinya semua pujian dan aspirasi. Mendengarkan dhamma, meditasi, ini mengarahkan Anda itu kepada hal-hal yang positif. Sehingga apapun yang Anda lakukan, ucapkan, tindakan, pikirkan akan mengarah pada hal-hal yang bermanfaat besar di dalam kehidupan Anda. Oke, lanjut. Bagaimana cara mendorongnya? Oke. Perlu doa yang cerdas. Ya. Terus itu masih ada satu bawahnya. Diklik lagi, Mary. Oke. Ini Buddha. Buddha mengatakan ketika bercakap-cakap dengan seorang perumah tangga bernama Anantapindika. Ini orang kaya di masa Buddha Sakyamuni. Anantapindika itu. Kekayaannya pun tidak terukur dan nggak bisa miskin lagi setelah dia itu mendapatkan kekayaan yang cukup banyak. Nah, Buddha mengatakan kepada Anantapindika ketika bercakap-cakap, perumah tangga Anantapindika ada 5 hal yang diharapkan oleh perumah tangga. Apakah itu? Usia panjang, ya kan? Kesehatan, kemasyuran, kekayaan, mati masuk alam surga. Tetapi Anantapindika, kalau aspirasi-aspirasi, doa-doa itu hanya dilakukan dengan pasif, itu tidak bisa tercapai. Andai kata doa-doa itu hanya dilakukan dengan pasif, lalu semua bisa tercapai, maka di dalam dunia ini tidak ada orang yang susah. Susah doa, kok saya hari ini nggak punya uang, lalu berdoa uang datang, mungkin nggak? Nggak mungkin. Andai kata bisa, nggak ada orang susah, karena dengan doa semua datang. Tapi apakah itu bisa? Maka dalam ajaran agama Buddha, keinginan hal tersebut, kelima keinginan itu, kekayaan, usia panjang, kesehatan, terkenal, mati masuk alam surga, Buddha mengatakan siswa mulia yang menginginkan kelima hal itu harus memperhatikan jalan yang mengarah pada 5 hal itu. Jadi harus tahu caranya, harus aktif, harus bertindak. Kalau orang ingin sehat itu harus ngapain? Pola makannya diatur, makanan-makanan yang sehat, waktunya, ya kan? Orang kepingin sehat, makan sudah tahu kolesterol, seafoodnya terus. Sih penting enak, Bante. Orang hidup cuma sekali. Nggak apa-apalah. Kan gitu. Ayo olahraga, biar nggak terlalu gemuk, udah tua nggak sehat.
Aduh, gemuk-gemuk yang penting sehat, ya syukur kalau sehat. Ya kan? Olahraga, tidak begadang. Gitu. Ini kan mengarah pada kesehatan. Jaga pikiran agar tidak stres. Agar tidak stres, apa yang harus dilakukan? Lihat semua dengan bijak. Miliki kebiasaan di dalam meditasi. Itu. Sehingga akan mengkondisikan jasmani kita itu seimbang dengan pikiran yang tenang, dengan pola hidup yang sehat. Akan mengarah pada panjang umur? Sudah pasti. Lalu pingin kaya. Orang kalau pingin kaya itu kan harus tahu caranya untuk menuju ke orang menjadi kaya itu. Miliki keterampilan, ya kan, keuletan, usaha keras, gitu. Ya ini mengarah ke sana. Kalau cuma dengan doa saja sembahyang, lalu nggak berbuat apa-apa, nggak akan bisa tercapai apapun yang Anda inginkan. Ingin terkenal pun sama. Saya kepingin terkenal, maka miliki keterampilan, manfaatkan media sosial dengan bijak. TikTok lah, gitu kan. Biar terkenal saya TikTok nih rame-rame sama ibu-ibu WBI. Ya TikToknya apa dulu? Mungkin puja bakti, ceramah, kegiatan-kegiatan kan begitu. Wah, ibu-ibu WBI wihara di Sukabumi itu luar biasa. Kan terkenal kan? Kalau nggak punya keterampilan untuk terkenal, bagaimana cara mengeksposnya? Bagaimana orang itu agar bisa melihat? Ya harus punya keterampilan. Agar setelah meninggal masuk alam surga bagaimana, Bante? Praktekkan kedermawanan, praktekkan moralitas, praktekkan meditasi, gitu. Sudah pasti orang yang punya kebajikan, punya meditasi, cara berpikir bijaksana, memiliki moralitas, mau meninggal pun tenang, saya sudah punya bekal. Ya tersenyum, pasti saya masuk alam surga. Ya pasti. Jadi ibu bapak doa mengarah pada ketenangan dan cara berpikir yang bijak untuk mendapatkan keterampilan. Ini lanjut C. Nah, doa untuk kebutuhan spiritual, yaitu orang yang memiliki sikap hormat, kerendahan hati, cinta kasih, bijaksana, ketenangan, dan kepedulian. Ibu bapak itu kalau sudah puja bakti, sudah berdoa, apa yang harus dimiliki? Hasil dari batin kita itu, pikiran kita itu adalah ke sana. Jadi setelah puja bakti, rajin ke wihara, di rumah juga pai-pai, apa yang terjadi? Kita itu menjadi orang yang rendah hati. Ketemu orang tua, ketika orang jengkel sama kita, memaki ataupun memusuhi, kita memiliki cinta kasih. Ketika semuanya berubah, ketika usia ini menjadi tua, ketika ada hal-hal yang hilang, materi yang semakin berkurang atau bertambah, ada perpisahan dan sebagainya, kita itu melihat bijaksana. Kita menjadi orang yang seimbang batinnya itu. Pikirannya tenang. Orang yang memiliki kepedulian. Inspirasi di dalam doa, semoga orang tuaku, ayah, ibu bahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, memiliki usia panjang, mempertahankan kebahagiaan. Semoga sahabat-sahabatku, kan begitu. Sehingga Anda begitu selesai doa itu pikirannya ketemu siapapun damai. Damai. Arahnya kepada spiritual. Lanjut Mary. Oke. Ini parita. Ada 3 faktor. Parita dapat bekerja. Sutra-sutra dapat bekerja. Pertama, karma masa lalu. Kalau saudara itu memiliki kebajikan masa lalu yang cukup, ya. Ketika Anda itu berdoa, megang air, badan greges-greges, diminum, sembuh. Itu.
The law of interaction. Makanya tidak heran kalau di wihara-wihara itu ada air berkah, Bante. Oh iya, karena di wihara itu adalah orang-orang yang memiliki pikiran positif sehingga energi itu mampu mengubah molekul-molekul di dalam air itu menjadi lebih baik. Gitu. Lalu tidak ada kekotoran batin di masa kini, kegelisahan, keraguan-raguan, ya, kebencian, kemarahan, gitu. Kurangnya keyakinan. Kalau orang itu nggak yakin pada Buddha, pada Dhamma, pada Sangha, ketika dia itu menguncarkan aspirasi maupun doa, ini tidak akan bisa bekerja. Parita itu tidak akan bisa bekerja. Jadi parita itu bisa bekerja dengan faktor 3 ini. Kecukupan masa lalu di dalam hal kebajikan. Sehingga ada orang yang ketika didoakan bisa sembuh. Ada yang tidak. Masanya nggak sama. Maka batin juga yang kedua itu memiliki cara bijak melihatnya. Tidak ada kekotoran batin. Ya, lanjut Mary. Nah. Oke. Ini Buddha mengatakan ada 4 sikap yang harus ditinggalkan yang mengarah pada diperolehnya harapan. Yang pertama, keserakahan yang tidak selayaknya. Maksudnya apa? Keserakahan yang tidak selayaknya. Misal ini, ibu bapak itu memiliki di usia yang sudah 50 tahun. Pekerjaannya hari-harinya hanya menghasilkan uang ratusan ribu. Usia sudah 50 tahun, ratusan ribu. Lalu berpikir, aku kepingin memiliki rumah yang mewah. Ya paling enggak 7 miliar, 8 miliar. Mungkin enggak? Sulit ya. Ini namanya merindukan yang tidak selayaknya. Terus saudara itu usianya sudah 99 tahun. Usia sudah 99 tahun dan sakit-sakitan. Semoga usiaku bertambah 40 tahun lagi. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ini namanya keserakahan yang tidak selayaknya. Gitu. Ini yang harus dipikirkan. Jadi kalau berharap itu harus pandai memantaskan diri dengan kapasitas masing-masing. Misalnya yang muda-muda berdoa. Di usianya yang masih 18 tahun, saya berdoa hari ini dengan sekuat tenaga dan keyakinanku kepada Buddha, dengan segala kebajikanku, dengan segala usahaku dan semangatku, saya harus menjadi orang sukses. Orang yang memiliki kekayaan. Mungkin nggak bisa tercapai? Bisa, karena usianya masih muda. Mungkin nanti di usia 30 tahun atau 40 tahun dia sudah bisa memiliki kesuksesan. Tetapi kalau usianya sudah 50 tahun, 70 tahun kan berat. Jadi harus sadar diri, paham. Ya. Lalu niat buruk adalah kekotoran pikiran. Cara-cara yang jahat, cara-cara yang penuh iri hati, yang justru menjebak seseorang pada kekeliruan. Ingin usaha, caranya tidak baik. Justru nanti marah mengantarkan pada hukum. Bukannya jadi kaya, malah nginap di tempat yang nggak layak. Kegelisahan dan penyesalan adalah kekotoran batin. Orang yang begitu berusaha, orang berusaha itu pasang surut. Jatuh, lalu bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, dan terus. Dan dia tidak pernah mengatakan, saya sudah gagal terus, berhenti gitu. Ini harus ditinggalkan cara berpikir seperti itu. Tapi semangat, keuletan, ketekunan untuk terus mencoba hingga apa yang diinginkan itu tercapai.
maka kuncinya adalah tinggalkan keraguan-raguan itu. Tetap ulet semangat untuk mencapai. Sehingga keempat hal inilah saudara harus paham untuk mencapai apa yang Anda harapkan di dalam aspirasi dan doa-doa Anda di kehidupan sekarang ini. Lanjut. Ya. Ibu Bapak, miliki keyakinan Anda, miliki moralitas, miliki kedermawanan, dan miliki kebijaksanaan. Ini 4 kunci yang Buddha katakan, yang Buddha anjurkan. Ketika Anda mengharapkan 5 hal tadi, Anda harus yakin kepada Dhamma. Anda harus yakin kepada moralitas. Ketika orang memiliki moralitas, memiliki kedermawanan, memiliki cara berpikir yang bijak, apapun yang Anda harapkan ini akan mengantarkan Anda pada kebahagiaan dan pencapaian. Dasari diri kita itu pada keyakinan. Dasari diri kita pada moralitas. Dasari diri kita pada kedermawanan. Dasari diri kita dengan kebijaksanaan. Yakin, pasti apapun yang Anda harapkan dapat tercapai. Adalah cara-cara berpikir yang bijak di dalam berdoa. Saya rasa itu, Mary. Terima kasih, Ibu Bapak. Semoga pada sore hari ini membawa kebahagiaan untuk kita semua di dalam berdoa, sekalipun kita jauh, memiliki semangat untuk melakukan kebajikan dan memperluas keterampilan cara berpikir secara dhamma. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Bante. Ya, bagi Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, kalau misalnya ada pertanyaan, gimana Bante? Boleh. Bapak Ya. Ibu, jika ada Dari pertanyaan, aja. oh ya, jika kalau ada pertanyaan, raise hand ya. Bagi yang mengikuti melalui Zoom meeting. Yang di wihara diwakilkan saja. Yang di wihara? Ada enggak Bapak Ibu yang ada di Bakti Salah? Untuk yang mau bertanya silakan raise hand. Kalau tidak ada yang di dalam wihara, jika ada pertanyaan boleh diwakilkan ke saya. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya Bante ya. Halo Bante. Ya, baik Romo. Ya, terima kasih. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Bante, kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terima kasih ya Bante. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia yang mengikuti Zoom meeting, silakan videonya diaktifkan karena ada pemotretan. Tolong dihidupkan.
Tolong yang videonya masih dimatikan, tolong dihidupkan. Ya, siapa? Ya, dihitung 1 sampai 3 ya. Tolong itu diperhatikan. Mulai ya. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih ya buat teman-teman atau Bapak Ibu serta saudara-saudara drama yang mengikuti kebaktian secara online. Semoga dengan apa yang kita dapat pada malam hari ini bisa membuat kebahagiaan bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah acara demi acara yang kita lalui. Marilah kita bersama-sama setelah kita melaksanakan membaca parita-parita suci, melaksanakan meditasi dan mendengarkan ceramah dhamma. Marilah kita bersama-sama menyempurnakan perbuatan baik kita dengan dana paramita. Mari kita buka halaman 39. Marilah kita berdana untuk kepentingan damai. Semoga kita diberkati oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna.
Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, jika ini ada pengumuman ya bagi Bapak Ibu pada hari ini, jika ada yang mau melakukan sanghadana nanti bisa dihubungi oleh CNC ya untuk itunya, nanti boleh dihubungi setelah kebaktian kita lakukan atau kita selesaikan dulu, kita tutup. Baiklah, saudara-saudara Dharma yang berbahagia, kebaktian pada malam hari ini kita akhiri dengan membacakan Parita Etawata. Etawata Jaambesa pada Puna Sampada Sabe Dewa Anomo Dantu Sabah Sampah Tisidia Etawata Jaanggai Sapa dan punya padang sabe buta anuma dan sabah sampah tisidia etawata cabe sapa dan punya sampah sabe sata anuma dan sabah sampah tisidia aka sata cabumanta dewa naga maidika puna tang anuma detwa cera rangkantu Republik Indonesia akasata cabumanta dewa naga maidika punanta anuma detwa cera rakantu perdamaian dunia akasata cabumanta dewa naga maidika
kapuna tang anumadit wacera rangkantu wihara dharma ratna idang wa natina hatu sukita hontu nataya idang wa natina hatu sukita hontu nataya idang wa natina hatu sukita hontu nataya dewa wasa tukalena sasa sampatiho tucapita bawa tulokacaraja bawantuda miko aka sata cabu manta dewa naga maidika puna tang anuma detwa cera rangkantu sasana aka sata cabu manta dewa naga maidika puna tang anuma detwa cera rangkantu desana aka sata cabu manta dewa naga maidika puna tang anuma detwa cera rangkantu mangparati sadu sadu sadu. Marilah kebaktian pada malam hari ini kita tutup dengan lagu Namaskara. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita, guru
Aku amatlah berjasa mengajarkan kita kesunyataan. Namo Buddhaya. Namo Dhamma. Namo Sangaya. Sabesata awerohontu, sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebentar ya pengumuman, sebentar ya.